Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Dimulai dari para petani yang memanggul cangkul dan garuk, tanpa mengeluh sektor pertanian tidak pernah berhenti melangkah maju tahun ke tahun terus melakukan inovasi untuk menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik. Namun, seiring dengan perkembangan produksi pertanian, semakin banyak pula limbah yang akan dihasilkan. Setiap tahun, jutaan ton hasil pertanian meninggalkan jejak yang tersebar di seluruh negeri berupa limbah pertanian dan sering dianggap menjadi masalah. Namun, apakah limbah ini benar-benar tidak berguna atau adakah potensi besar di baliknya? Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Statistik Nasional tahun 2022, Indonesia memiliki lahan panen sebesar 10,45 juta hektar. Luas lahan pertanian padi ini tentu akan menghasilkan limbah yang tidak seluruhnya dimanfaatkan, bahkan dapat menjadikan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Limbah pertanian menjadi ancaman bagi salah satu keberlangsungan ekosistem. Contoh limbah dari pertanian itu limbah padi. Limbah padi terdiri dari gabah, sekam, daun, dan jerami. Pasti salah satu dari kalian masih belum tahu kalau padi itu menghasilkan limbah. Jadi yuk kita simak. Limbah padi yang dibuang sembarangan dari hasil penggilingan mengandung bahan organik dan zat kimia yang dapat mencemari air. Selain itu, pembakaran dari hasil limbah padi pun dapat mencemari udara karena asap yang dihasilkannya. Selain itu, proses pembakaran jerami pada lahan pertanian yang terus-menerus dapat meningkatkan suhu permukaan tanah dan mematikan mikroorganisme yang berguna untuk proses biologis pada tanah. Tak hanya pencemaran dari limbah pertanian saja yang harus kita hadapi. Di sisi lain, permasalahan plastik atau styrofoam sebagai bungkus makanan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Siapa yang tak kenal dengan wadah styrofoam alias gabus sintetis? Dengan mudah kita menemukan styrofoam digunakan untuk membungkus makanan. Tak hanya pedagang kaki lima, industri besar juga memanfaatkan styrofoam sebagai kemasan makanan. Salah satunya sejumlah produsen mie di Indonesia. Styrofoam dibuat dari polistiren, zat kimia yang sifatnya ringan, serta bisa berbentuk cair maupun busa padat setelah proses. Styrofoam juga mengandung beberapa zat kimia seperti benzen dan stiren yang dianggap berbahaya karena tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Selain masalah kesehatan, styrofoam juga sulit terurai oleh alam. Akibatnya, tumpukan styrofoam menjadi masalah serius, mencemari tanah dan perairan, serta dapat merusak ekosistem. Limbah styrofoam yang membutuhkan waktu lama untuk terdegradasi sehingga menjadi permasalahan yang harus kita tangani. Wah, serem juga ya limbah styrofoam dan limbah padi ini. Keberadaan limbah jerami padi yang melimpah dan tingginya penggunaan plastik atau styrofoam sebagai pembungkus makanan menjadikan limbah padi memiliki peluang untuk dijadikan biodegradable foam atau biofoam lidi. Namun, apa sih biofoam lidi itu?
Biodegradable foam atau biofoam lidi merupakan kemasan alternatif ramah lingkungan yang terbuat dari bahan baku alami yaitu limbah jerami padi. Pembuatan biofoam lidi ini ditujukan untuk mengurangi dan menggantikan penggunaan dari styrofoam. Biofoam ini terbentuk dari biopolimer atau polimer yang dihasilkan oleh alam dan sumber daya yang terbarukan atau renewable. Pembuatan biofoam ini membutuhkan bahan dasar pati dan serat. Sumber serat yang dibutuhkan tersebut dapat dihasilkan salah satunya dari limbah jerami padi. Pemilihan limbah jerami padi sebagai salah satu bahan baku pembuatan biofoam ini karena jerami padi merupakan lignoselulosa yang mengandung selulosa sebanyak 37,71% yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bioplastik karena sifatnya yang termoplastik dan berpotensi mudah dicetak. Dan sebelumnya telah dilakukan untuk memanfaatkan limbah padi sebagai biofoam. Akan tetapi, bahan yang digunakan sangat rapuh. Oleh karena itu, penggunaan bahan pengikat sangat dianjurkan seperti penggunaan kitosan. Kitosan dapat diperoleh salah satu dari hewan laut yaitu udang. Nikmatnya hidangan laut, siapa yang bisa menolak? Tapi, tahukah kamu di balik kelezatan udang ada masalah lingkungan yang serius? Di antaranya, tumpukan kulit udang yang membusuk dapat mencemari lingkungan sekitar dan menghasilkan bau yang mengganggu. Padahal, limbah kulit udang menyimpan potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai. Salah satunya diolah menjadi kitosan. Yuk kita cari tahu bagaimana cara membuat kitosan. Kitosan merupakan biopolimer alami dari limbah kulit hewan krustasea seperti limbah udang. Udang yang dimasak sehari-hari dipisahkan dari limbah kulitnya dengan menggunakan pisau maupun gunting. Limbah kulit udang inilah yang dijadikan sebagai bahan baku kitosan yang dibuat sebagai bahan pengikat dari biofoam. Pemanfaatan kitosan dari limbah kulit udang berpotensi untuk dijadikan bahan tambahan pada pembuatan biofoam untuk meningkatkan kuat tarik dan menurunkan daya serap air. Selain itu, biodegradabilitas yang dimiliki kitosan juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena sifatnya yang mudah terurai. Selain kitosan, kita juga membutuhkan binder atau bahan pengikat lain dalam pembuatan biofoam. Binder ini bisa didapatkan salah satunya dari limbah singkong. Setiap kali kita mengupas singkong, kita menghasilkan limbah yang sering dianggap sepele. Namun, limbah kulit singkong ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan kita. Bayangkan tumpukan singkong yang membusuk di sekitar kita. Selain merusak keindahan alam, limbah ini juga mengancam kesehatan kita dan generasi mendatang. Padahal, kulit singkong memiliki potensi besar untuk diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat. Selain itu, pembuatan biofoam ini menggunakan limbah kulit singkong yang mengandung pati berupa amilopektin dan amilosa. Amilopektin sendiri berfungsi sebagai binder ataupun pengikat dalam proses pembuatan biofoam agar biofoam tidak lengket dalam cetakan. Dengan penambahan kitosan dari limbah kulit udang dan amilopektin dari limbah kulit singkong, biofoam lidi ini akan menjadi lebih kuat untuk pengganti pembungkus makanan ataupun styrofoam, sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan limbah padi, limbah kulit udang, dan limbah kulit singkong, serta dapat digunakan sebagai pengganti penggunaan styrofoam sebagai pembungkus makanan. Mari kita bersama-sama mengurangi penggunaan plastik dan memaksimalkan penggunaan limbah untuk menjadikannya produk yang lebih berguna dan ramah lingkungan.
Dengan upaya tersebut, kita dapat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Aku, kamu, kita, jaga lingkungan.